Episode sebelumnya. Kita berempat aja gitu. Habis sebelum ngapa-ngapain, si model yang ganteng itu dia bilang gini, ini bener, ini cerita fakta, yakin ya, ini cerita fakta. Si model bilang gini, saya sebenarnya sudah positif gitu. Sebelum nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Langsung si gendut itu langsung kaget, oh my god. Pokoknya bahasa Indonesianya, kenapa kamu nggak bilang dari awal gitu? Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kasihan mereka dong, mereka yang bekerja kayak gitu. Kalau misalkan tadi kita udah melakukan, nanti kasihan mereka tertular katanya. Ya makanya saya bilang dulu. Jadi si model itu baik banget, dia mau ngomong dulu. Tapi dia mencoba ngasih penjelasan bahwa sebenarnya kalau kita melakukan meskipun dia sudah terkena pun, kalau kita pakai pengaman terus dilakukan dengan protokol, dengan benar protokol COVID kali ya. Protokol dengan benar itu tidak akan terkena. Tapi terserah kalau kalian mau apa tidak. Akhirnya si gendut itu yang si tamu yang dari Filipina itu dia bilang no, saya kasihan sama mereka, dia kasihan sama kita berdua gitu. Akhirnya kita tidak jadi, kita cuma dibayar uang cancel pada saat itu sekitar 300, 150 uang cancel, jadi tidak jadi gitu. Itu juga mengerikan banget, coba dong. Jangan pernah ikutin ya, ini bahaya loh, jangan pernah ikutin. Karena itu biar kita aja dan biar aku menjadi contoh kalian yang buruk dan jangan kalian ikutin. Dan saya sekarang lagi dalam posisi sudah tidak melakukan ya. Ini hanya cerita aja sama kalian. Jadi disitu untung kita tidak melakukan, tapi siapa tahu kita juga nggak tahu orang-orang yang kita layani selama ini apakah mereka bersih apa tidak. Meskipun kita selalu pakai pengaman. Justru orang-orang yang bekerja seperti itu mereka justru lebih memikirkan kesehatan dan juga keamanan dibanding orang-orang yang ketemuan setiap hari hanya fun gitu. Maksudnya ketemu suka sama suka terus mereka tidak bayar-bayaran, mereka melakukan begitu. Itu justru lebih bahaya karena mereka tidak dilakukan dengan nafsu, mereka tidak peduli karena saking saling mengenakan. Tapi kami dulu, kita tuh benar-benar harus sehat, kita benar-benar harus pas bersih. Kenapa? Karena kita mencari duit itu untuk dinikmati di hari nanti kan. Kita tidak mau hari nanti itu sakit terus tiba-tiba duitnya nggak kepake. Makanya kebanyakan mereka benar-benar sudah punya alat perang yang luar biasa, luar biasa, pepek alias lengkap dari segala macam lah. Pokoknya kita harus melindungi diri kita masing-masing dengan benar gitu. Kalau misalkan ada tamu yang benar-benar tidak pengen menggunakan pengaman, kita tidak benar-benar tidak mau dia bayar miliaran pun kita no. Kenapa? Karena kita memang bekerja seperti itu, pengen menikmati duit itu nanti di usia kita ketika kita pulang ke Indonesia gitu. Kita tidak mau tiba-tiba uang udah banyak tapi kita sakit buat apa gitu. Nah, buat yang kalian yang suka cuma ketemu fun-fun itu malah justru kalian tidak pernah memikirkan seperti itu. Kalian suka sama suka, kalian melakukan gitu aja. Dan ini buat peringatan buat teman-temanku, jangan, kalau perlu ya jangan melakukan seperti itu. Kalau memang terpepet karena memang itu adalah sebuah kebutuhan, harus benar-benar menggunakan pengaman gitu. Itu hanya cerita saya. Ini benar-benar yang saya alami ketika saya di Singapura gitu. Akhirnya saya tidak jadi berempat, cuma dikasih uang cancel karena untungnya pada saat itu si model yang ganteng banget itu dia mengaku bahwa dia udah tes dan dia positif gitu. Dan pada saat itu 2 hari sebelum masa kita harus keluar dari Singapura, karena pada saat itu kita sudah hampir 29 hari, kita hanya mengumpulkan uang $600 aja. Kita cuma punya uang sekitar $600 dan aku pikir uang itu akan kita gunakan buat beli tiket supaya kita bisa pulang ke Indonesia. Saya tidak tahu kenapa Mas Rian itu pada saat itu kayak nunda-nunda untuk beli tiket, padahal aku bilang ayo beli tiket dulu biar nanti kalau misalkan ada tamu itu adalah uang buat bekal kita nanti di Indonesia gitu. Tapi pada saat itu dia bilang aduh tenang aja deh dia bilang gitu. Tapi aku sebenarnya sudah kayak mikir aduh ini orang mau ngapain lagi gitu. Tapi dia bilang udah tenang aja, nanti kita cari tamu lagi, ini buat kita jalan-jalan hari ini udah, katanya dia bilang. Karena kita selama di Singapura jujur kita sama sekali tidak pernah menikmati kota Singapura, tidak pernah jalan-jalan ke mall, tidak pernah kemana-mana, hanya hotel kasino begitu aja. Jadi pada saat itu sama sekali gue nggak ngerti Singapura itu ada apanya gitu. Nah dia bilang pada saat 2 hari itu sebelum kita pulang, kan kita cuma punya $600, dia bilang oke, kita akan nikmati hari ini, kita jalan-jalan yuk deh katanya. Akhirnya aku diajak jalan sama Mas Rian, itu naik taksi agak jauh banget gitu. Tiba-tiba kita nyampe di sebuah tempat itu namanya Sentosa World. Dan di Sentosa World itu ternyata itu juga kasino yang tidak kalah besar dari Marina Bay Sands gitu. Dan Mas Rian itu pada saat itu nipu saya, katanya yuk jalan-jalan yuk katanya. Ternyata saya diajak lagi ke kasino, ini juga tempatnya besar juga di Sentosa itu.
Tapi sebelum masuk ke kasino yang ada di Sentosa itu, jadi kita tuh melewati kayak Singapore Universal Studio. Ibaratnya kalau misalkan Singapore Universal Studio itu di atasnya, kasinonya tuh di bawahnya gitu, kayak di bawah tanah gitu. Terus aku berpikir, gue harus kesini sebelum gue pulang ke Indonesia, karena 2 hari lagi kan pulang ke Indonesia, dan gue baru tahu ternyata letaknya Universal Studio tuh di situ gitu. Akhirnya kita masuk ke kasino. Mas Rian minta uangnya 500, aku kasih 500, aku pegangan 100, katanya disuruh main, tapi aku nggak mainin gitu. Cuman aku berpikir aku harus keluar lagi untuk ke Universal Studio itu. Karena Universal Studio itu termasuk kayak National Personification of Singapore. Jadi kalau misalnya kita ke Singapura belum ada foto atau dokumentasi di tempat itu, Universal Studio ataupun Merlion yang kepala patung singa itu, kita belum sah ada di Singapura. Jadi gue harus benar-benar harus ada di situ. Akhirnya aku keluar, terus kemudian aku ke Universal Studio. Pada saat itu masuknya $75 atau sekitar 750.000, aku tidak peduli. Jadi aku masuk dan itu berlaku seharian full gitu. Kita bisa coba wahana apapun di situ. Oh my god, itu gue ngerasa kayak di film-film yang ada di Hollywood gitu loh. Jadi dia itu kayak satu kota kecil kan. Ya kalian pasti pernah ke Universal Studio lah ya, atau kalian pernah ke Dufan kali ya. Itu mungkin agak sedikit mirip-mirip kayak Dufan, cuma di sana lebih versi lebih bagusnya gitu. Jadi aku coba beberapa wahana, pokoknya aku benar-benar menikmati waktuku sendiri untuk mencoba segala macam permainan yang ada di Universal Studio, di puas-puasin gitu. Akhirnya setelah aku selesai, aku balik lagi ke kasino. Dia bilang, mana duitnya katanya. Ternyata duitnya itu dia tinggal sekitar $100, katanya udah kalah sekitar $400. Oh my god. Terus pada saat itu aku bilang duitnya sudah kepake untuk masuk ke Universal Studio. Tiba-tiba dia marah, temperamennya langsung keluar gitu. Gue juga shock, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia marah. Aku pikir $100 itu memang sudah sudah jatahku untuk main kasino, tapi aku gunakan untuk yang lain kan. Terus dia bilang katanya aku nggak tahu situasi dan kondisi lah, padahal kita lagi susah-susah, kok kamu senang-senang di Universal Studio bla 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 begitu. Loh, otomatis aku ikut balik marah dong. Dia aja menghabiskan ribuan dolar selama 1 bulan itu di kasino. Ya kan, aku cuma menghabiskan $75 untuk masuk Universal Studio. Terus dia bilang katanya saya tuh nggak tahu diri, lagi susah-susah saya senang-senang di Universal Studio. Kan dia gila, orang kalau misalnya udah judi tuh begitu tuh. Ya kan? Dia aja menghabiskan ribuan dolar, bahkan sebentar lagi mau puasa kita pun nggak mungkin dapat roti kongguan dari situ. Ya kan? Kita nggak dapat apa-apa dari situ, kita sudah store uang ribuan dolar. Ya kan, cuman menghabiskan $75. Dia bilang katanya saya nggak tahu diri, keadaan lagi susah, terus kemudian dia hambur-hamburkan duit $75, men. Oh my god. Bahkan pada saat itu untuk beli celana sempak celana dalam aja terasa mahal banget, tapi untuk menghabiskan uang jutaan rupiah di situ tuh kayaknya kayak tinggal menguap aja gitu. Maksudnya tidak ada rasa bersalah gitu. Akhirnya ya tinggal $25 uangku, dan uangnya dia udah habis semuanya. $500 cuma cepet banget. Akhirnya yang $25 itu kita buat makan dan juga untuk naik taksi pulang ke hotel lagi. Kita bekerja lagi, terus kemudian kita dapat duit lagi. Ini adalah hari terakhir di mana dapat duit berapapun kita harus pulang ke Indonesia. Dapat duit berapapun kita harus pulang ke Indonesia. Entah itu naik pesawat, entah itu naik apa, entah itu pakai telepati. Kita harus keluar dari Singapura karena pada saat itu udah mau 29 hari kita harus di kick out. Tapi di satu hari itu kita udah dapat uang, kalau nggak salah waktu itu kita dapat rezeki lumayan, kalau nggak salah itu 900. Itu 900 itu aku udah prediksi ini bisa buat beli tiket pesawat berdua, dan juga kita buat bisa makan di Bali sederhana ya, paling tidak nanti aku akan bekerja lagi di Bali kan. Tapi pada saat itu Mas Rian tetap mau ke kasino, tinggal uang $900 itu dan besoknya kita harus pulang. Akhirnya kita gontok-gontokan gitu loh. Maksudnya, oh my god, gue harus mati-matian pertahanin duit ini. Yang penting kita bisa pulang ke Indonesia. Tapi dia tetap kekeh, dia tenang beb, sayang tenang katanya. Akhirnya saya harus mengalah lagi karena dia yang kerja ya. Pada saat itu aku memang nggak dapet tamu, jadi satu hari itu dia yang kerja semuanya. Itu uang dia. Oke, aku akhirnya turuti ke kasino. Terus aku tidak mau main, dia kasih ini 100 kamu main, aku tidak mau main. Aku cuma pengen liatin cara dia main. Jadi waktu itu main blackjack. Dia duduk, ada orang melingkar gitu sama bandarnya, aku liatin gitu. Setiap kalah itu kayak, ya Allah. Setiap duitnya ditarik itu kayak, ya Allah gitu. Oh my god. Nah waktu itu ya, aku berdiri bener-bener tepat di sampingnya. Itu kayaknya kalau nggak salah dia pasang $100 dan itu tinggal 1 lembar. Dia pasang semuanya. Aku berdiri
dan dia mulai ngocok itu apa bandarnya di sini itu ya. Saya tidak terasa tiba-tiba air ces kayak nangis secara otomatis gitu. Tapi aku nggak bersuara, nggak apa, cuman aku mantengin tapi sambil keluar gitu. Akhirnya Mas Rian lihat aku nangis, tiba-tiba cubit, pergi katanya, pergi ke toilet katanya, jangan di sini, jangan nangis di sini gitu. Oh my god, tapi aku tuh dengan tenang diem aja, aku ngeliatin aja, diem aja, tapi dia cubit aku gitu. Ini tinggal 1 lembar duit soalnya men. Terus katanya sana ke toilet gitu. Oh my god, kayak ibu tiri benar-benar. Pada saat itu aku udah nangis, ini sudah tidak bisa keluar dari Singapura, bagaimana? Akhirnya bandar itu membuka kartunya dan kita kalah. Uang itu menguap begitu saja. Aku sambil gemetar, sambil kayak gue nggak dengar suara, tapi itu tuh air tuh deras banget ngalir gitu. Pokoknya kayak perempuan cantik di sinetron yang keluar air mata tapi tidak ada suara gitu loh. Oh my god, itu secara otomatis ngalir gitu. Ya ampun, karena gue udah ngerasain ya. Jadi dalam 1 bulan itu aku bayangin, ya ampun, kita seperti ini 1 bulan gak ada sedikit pun uang kita sisa. 1 bulan full, besoknya 29 hari kita harus get out. Kok dia tetap ke kasino? Apa orang seperti itu patut untuk saya pertahankan? Dan akhirnya kita pulang ke hotel lagi dengan tangan kosong. Dan kita tidak memegang duit sama sekali karena kita judi. Sama sekali kita tidak memegang duit, bahkan mungkin pada saat itu untuk bayar hotel aja kita ngutang. Dan tiba-tiba ada 1 tamu terakhir itu dari Mas Rian itu buat ngelunasin utang sebelum kita keluar dari Singapura. Tapi kita keluar dari Singapurnya bagaimana? Nggak punya duit buat beli tiket pesawat. Aduh, udah mau lebaran juga. Pada saat itu lebarannya masih sekitar setengah bulan lagi. Tapi pada saat itu saya harusnya udah keluar dari Singapura dan pulang gitu. Tapi kita tidak punya duit, udah 29 hari kita mau kemana gitu. Dan pada saat itu akhirnya Mas Rian kan sudah lama di Singapura, jadi dia udah tahu link-linknya ya. Jadi Mas Rian itu beli tiket boat untuk kita naik ferry untuk nyebrang ke Batam, untuk keluar dulu dari Singapura, baru kita masuk lagi. Tapi kita masuk lagi juga ngapain, orang kita nggak punya duit ya. Jadi dia beli tiket boat untuk Batam. Sudah nyampe Batam karena kita tidak punya uang untuk beli tiket pesawat. Aduh, susah banget, benar-benar itu gara-gara judi ya. Padahal kalau kita benar-benar niat, oke, nggak apa-apa kita niatin nabung setiap hari, mungkin kita bisa nyimpen. Tapi pada saat itu kita tidak lakukan seperti itu. Oke, kalian pasti menyesalkan semua itu kan. Akhirnya kita beli boat, kita ke Batam. Di Batam itu kita cuma sehari. Mas Rian sudah punya rencana. Saya tidak pernah diberitahu rencana ke depannya, karena dari Batam kita bagaimana pulang ke Bali kita tidak tahu. Tapi Mas Rian tuh udah punya rencana sendiri. Dari Batam itu kita masuk akhirnya ke Kuala Lumpur. Jadi dari Batam itu kita masuk ke Malaysia lewat boat itu. Dan dia bilang gini, baby, di Singapura memang uangnya gede, tapi memang dari kemarin itu memang saya selalu begitu, selalu jatuhnya ke judi gitu. Kalau di Kuala Lumpur baby, uangnya memang sedikit sayang katanya. Kamu percaya, nanti kalau kamu mau lebaran pasti aku bisa bikin kamu pulang, dia bilang gitu. Pokoknya saya akan cariin kamu duit pulang supaya kamu bisa lebaran sama mamamu yang sayang ya katanya. Oke, saya iya aja karena pada saat itu aku juga nggak ngerti apa rencananya, karena gue mau gimana lagi ya. Akhirnya kita masuk ke Kuala Lumpur, katanya di situ tidak ada judi katanya. Di Kuala Lumpur itu tidak ada judi. Pokoknya di Kuala Lumpur itu kalau kita dapat sedikit pun itu nyimpen sayang katanya. Pokoknya dia bilang kayak gitulah. Akhirnya kita sampai di Kuala Lumpur di sebuah hotel di daerah Bukit Bintang. Kita di Bukit Bintang itu mulai bekerja. Dan kelanjutannya dan juga pengalaman-pengalaman apa yang terjadi di Kuala Lumpur saya akan ceritakan untuk episode berikutnya ya. Pokoknya sekali lagi kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Ini sebuah cerita nyata. Saya sama sekali bercerita tidak untuk membuat kalian terkesan apa bagaimana, tapi saya melakukan itu, pernah melakukan itu, saya mengakui, dan saya itu sudah tidak ada dalam posisi itu di titik ini ya. Sekarang saya lagi duduk di sini nih, dalam keadaan sehat, sudah periksa, tidak sama sekali amit-amit, tidak sama sekali positif, saya negatif, saya sehat. Sudah lama saya tidak sudah, dan masa itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Saya tidak melakukan itu, saya tidak melakukan apapun. Bukan berarti saya sekarang udah jadi orang suci, tapi tidak. Paling tidak saya sekarang punya pekerjaan di sisi yang dimana tidak melakukan, itulah intinya.
Ya jadi jangan ini hanya sekedar sharing aja sama kalian biar kalian tahu bahwa apapun niat baik kalian itu harus diikuti dengan usaha baik. Niat saya adalah untuk bisa lebaran sama orang tua, bisa mengobati ibu saya, tapi jalannya tidak baik ya itu gagal kan. Jadi makanya aduh jangan. Dan pokoknya nantikan selalu pengalaman-pengalaman apa yang saya dapatin di Kuala Lumpur. Saya akan saya akan ceritakan di episode berikutnya. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Kalau misalkan kalian melihat video yang sudah ada iklannya itu jangan di skip, oke? Jangan di skip. Aku meminta itu, ada youtuber begitu nggak sih? Jangan di skip supaya saya bisa beli beras gitu. Pokoknya terima kasih banget buat kalian sudah pada subscribe ya. Aku ingin mendoakan supaya kalian tetap sehat dan juga tetap dalam kepercayaan kalian masing-masing. Jangan pernah kalian tergoyahkan dengan apapun. Itu hanya cerita supaya kalian itu bisa mengambil dari manfaat yang buruk jangan dilakukan. Kalau yang indah itu hanya sebagai hiburan. Oke? Terima kasih sekali lagi. Bye bye, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.